Di sebuah sudut kota Malang, tepatnya di depan kampus ternama, ada seorang pemuda bernama Rizal yang baru saja kehilangan pekerjaannya. Dengan modal seadanya, ia mencoba berjualan klepon di pinggir jalan, terinspirasi dari resep neneknya. Namun, ada yang berbeda dari klepon buatan Rizal. Ia menyajikannya hangat-hangat, langsung dari kukusan, tidak seperti klepon biasa yang sudah dingin saat dijual. Aroma pandan yang menggoda bercampur dengan kelapa parut segar membuat banyak orang penasaran. Awalnya, Rizal hanya membuat 50 bungkus sehari, tetapi berkat unggahan salah satu pembelinya di media sosial, video klepon yang ketika digigit, gula merahnya masih meleleh, dagangannya langsung viral. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya, like, share, and komentar video ini. Dalam sehari, antrean pembeli mengular. Banyak mahasiswa, pekerja kantoran, hingga wisatawan rela mengantre demi mencicipi klepon hangatnya. Bahkan, ada yang datang dari luar kota hanya karena penasaran dengan keunikan klepon Rizal. Tak butuh waktu lama, Rizal pun menambah produksi dan merekrut beberapa pegawai. Kini, lapaknya berkembang menjadi kedai kecil dengan nama Klepon Anget Rizal, dan ia sukses mengubah ide sederhana menjadi bisnis kuliner viral di Malang. Siapa sangka, dari sebuah keputusan dadakan, Rizal kini menjadi pengusaha muda sukses? Setelah viral di media sosial, kedai Klepon Anget Rizal semakin ramai. Setiap sore, antrean mengular hingga ke pinggir jalan. Rizal yang awalnya hanya berjualan di gerobak kecil kini menyewa sebuah ruko mungil di kawasan strategis dekat kampus. Namun, kesuksesan ini juga membawa tantangan. Beberapa pesaing mulai meniru konsep klepon hangatnya, bahkan ada yang menawarkan harga lebih murah. Rizal sempat khawatir, tetapi ia sadar bahwa bukan hanya harga yang membuat orang datang, melainkan kualitas dan pengalaman unik yang ia tawarkan. Untuk mempertahankan keunggulan, Rizal mulai berinovasi. Ia menghadirkan berbagai varian klepon, seperti klepon coklat lumer, klepon keju, dan klepon matcha. Tak hanya itu, ia juga menawarkan paket klepon live cooking, di mana pelanggan bisa melihat langsung proses pembuatan klepon dan menikmati saat masih hangat. Salah satu gebrakan terbesarnya adalah menghadirkan klepon lava, di mana gula merah di dalamnya lebih banyak dan meleleh layaknya isian coklat dalam lava cake. Inovasi ini kembali membuat bisnisnya viral di media sosial, bahkan beberapa food vlogger terkenal datang untuk meliput. Tak butuh waktu lama, Rizal mulai membuka cabang baru di beberapa titik di Malang. Dari yang awalnya hanya jualan dadakan karena kepepet, kini ia berhasil menjadi pengusaha muda dengan merek klepon modern yang digemari banyak orang. Suatu hari, seorang investor dari Jakarta mendatanginya dan menawarkan kerjasama untuk membawa Klepon Anget Rizal ke kota-kota besar lainnya. Rizal terdiam sejenak, mengingat perjalanannya dari nol hingga sejauh ini. Setelah menerima tawaran investor, Rizal mulai memperluas usahanya ke luar Malang. Cabang pertama di Surabaya dibuka dengan konsep modern, namun tetap mempertahankan kehangatan klepon sebagai ciri khasnya. Pembukaan ini disambut antusias, dengan antrean panjang sejak hari pertama. Tak berhenti di situ, Rizal juga memperkenalkan konsep franchise, sehingga siapapun yang ingin membuka Klepon Anget Rizal di kota lain bisa bergabung. Dengan strategi ini, dalam waktu 1 tahun, bisnisnya telah hadir di Jakarta, Bandung, hingga Yogyakarta. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Seiring pertumbuhan bisnisnya, Rizal menghadapi tantangan besar, konsistensi rasa dan kualitas. Beberapa cabang yang dikelola mitra mengalami kendala dalam menjaga keunikan klepon hangatnya. Beberapa pelanggan mulai mengeluh bahwa klepon di cabang lain tidak sehangat dan selezat di Malang. Tak ingin mengecewakan pelanggannya, Rizal segera bertindak. Ia membuat sistem pelatihan ketat bagi semua mitra dan karyawan, bahkan membentuk tim khusus yang berkeliling untuk memastikan standar tetap terjaga. Selain itu, ia mengembangkan kemasan khusus yang memungkinkan klepon tetap hangat lebih lama, sehingga pelanggan tetap bisa menikmati sensasi gula merah meleleh di dalamnya. Salah satu momen paling bersejarah bagi Rizal adalah ketika ia diundang ke acara kuliner nasional di televisi. Di sana, ia bercerita tentang perjalanannya dari pedagang kaki lima hingga menjadi pengusaha sukses. Kisahnya menginspirasi banyak orang, terutama anak muda yang ingin memulai usaha dari nol. Kini,
Klepon anget Rizal bukan hanya sekadar jajanan khas Malang, tetapi telah menjadi ikon kuliner Indonesia. Dengan semangat inovasi dan kerja keras, Rizal membuktikan bahwa dari sesuatu yang sederhana, bisa lahir sesuatu yang luar biasa. Setelah sukses di berbagai kota, Rizal mulai berpikir lebih jauh. Ia ingin klepon anget Rizal tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga bisa diperkenalkan ke pasar internasional. Kesempatan emas datang saat sebuah festival kuliner Asia di Singapura mengundangnya untuk membuka stan. Ini adalah tantangan besar. Apakah klepon, jajanan tradisional Indonesia, bisa diterima oleh lidah internasional? Rizal tidak mau setengah-setengah. Ia membawa tim terbaiknya dan menyesuaikan resep agar tetap otentik namun bisa diterima oleh pasar global. Di festival itu, ia memperkenalkan klepon anget premium dengan isian gula merah organik dan topping kelapa impor yang lebih lembut. Hasilnya luar biasa. Antrian panjang mengular di stan klepon anget Rizal. Para pengunjung, termasuk turis dari berbagai negara, terkejut dengan sensasi melelehnya gula merah di dalam klepon yang masih hangat. Media lokal pun meliput usahanya, dan Rizal mendapat banyak tawaran untuk membuka cabang di luar negeri. Setelah sukses di Singapura, beberapa investor dari Malaysia dan Jepang mendekati Rizal dengan tawaran menarik. Mereka ingin membawa klepon anget Rizal ke pusat perbelanjaan besar di negara mereka. Namun, Rizal mulai menghadapi dilema. Jika ia berkembang terlalu cepat, ada risiko kehilangan kualitas dan ciri khas kleponnya. Selain itu, ia ingin tetap mempertahankan warisan budaya Indonesia di tengah ekspansi bisnisnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk tetap fokus pada kualitas. Ia tidak asal menerima tawaran, tetapi memilih bekerja sama dengan mitra yang benar-benar memahami nilai dan filosofi klepon anget Rizal. Untuk memastikan kualitas tetap terjaga, ia membuka pusat pelatihan di Malang, di mana setiap mitra dan karyawan harus belajar langsung darinya sebelum menjalankan cabang. Ia juga menggandeng petani lokal untuk memastikan bahan baku tetap berkualitas tinggi dan mendukung ekonomi rakyat. Beberapa tahun berlalu, klepon anget Rizal kini sudah memiliki cabang di beberapa negara seperti Malaysia, Jepang, dan bahkan Belanda, di mana banyak keturunan Indonesia masih rindu dengan jajanan khas tanah air. Di usianya yang kini lebih matang, Rizal tidak hanya fokus pada bisnis, tetapi juga mulai aktif mengedukasi generasi muda tentang kuliner tradisional. Ia sering diundang sebagai pembicara di seminar wirausaha, membagikan kisahnya dari pedagang kaki lima hingga menjadi ikon kuliner nasional. Suatu hari, ketika ia kembali ke kedai pertamanya di Malang, Rizal melihat seorang pemuda yang dulu sering membeli klepon darinya kini membuka usaha sendiri di seberang jalan. Pemuda itu menghampirinya dan berkata, "Mas Rizal, dulu saya terinspirasi dari cerita Mas. Sekarang, saya juga punya usaha sendiri." Rizal tersenyum. Baginya, kesuksesan bukan hanya soal uang atau ekspansi bisnis, tetapi juga tentang memberikan inspirasi bagi orang lain. Kesuksesan klepon anget Rizal tak hanya membuat Rizal bangga, tetapi juga membawa tanggung jawab besar. Ia kini bukan sekadar pengusaha, tetapi juga ikon kuliner tradisional Indonesia di mata dunia. Namun, di tengah kesuksesannya, Rizal menyadari satu hal, zaman terus berubah. Tren makanan datang dan pergi, selera pelanggan juga berkembang. Jika ia ingin klepon anget Rizal tetap bertahan, inovasi harus terus dilakukan. Suatu hari, seorang mahasiswa dari luar negeri datang ke kedai pusat di Malang. Ia adalah seorang vlogger kuliner dari Korea Selatan yang ingin mencoba langsung klepon viral ini. Setelah mencicipinya, ia merekam reaksi terkejutnya saat gula merah meleleh di mulutnya dan mengunggahnya ke media sosial. Tak butuh waktu lama, video itu meledak di dunia maya. Kini, pelanggan dari berbagai negara mulai berdatangan ke Malang hanya untuk mencoba klepon angetnya. Melihat tren ini, Rizal segera mempersiapkan inovasi baru. Ia memperkenalkan klepon frozen, yang bisa dikirim ke berbagai negara dengan kemasan khusus yang memungkinkan klepon tetap segar dan bisa dikukus ulang di rumah. Ia juga meluncurkan varian baru seperti klepon taro, klepon red velvet, dan klepon charcoal yang menarik perhatian generasi muda. Tak berhenti di situ, Rizal menggandeng chef profesional untuk mengembangkan dessert klepon modern, seperti klepon cheesecake dan klepon ice cream, yang membuat warisan kuliner ini semakin relevan dengan zaman. Namun,
Di balik semua keberhasilan ini, Rizal juga menghadapi tantangan besar. Banyak pesaing bermunculan dengan produk serupa, bahkan ada yang meniru konsep klepon anget tanpa izin. Beberapa orang menyarankan Rizal untuk menggugat mereka, tetapi ia memilih cara lain. Ia justru memperkuat branding klepon anget Rizal dengan menggandeng artis dan influencer terkenal untuk mempromosikan produk aslinya. Ia juga mendaftarkan hak paten atas metode khusus dalam penyajian klepon hangatnya, sehingga kualitasnya tetap eksklusif. Di usia yang semakin matang, Rizal mulai berpikir tentang masa depan usahanya. Ia tak ingin klepon anget Rizal hanya menjadi tren sesaat, tetapi tetap hidup bahkan setelah ia tak lagi mengelolanya. Ia pun membangun Klepon Academy, sebuah pusat pelatihan di Malang yang mengajarkan generasi muda cara membuat klepon berkualitas dengan standar tinggi. Ia berharap lebih banyak anak muda yang bisa membawa kuliner tradisional Indonesia ke panggung dunia. Suatu sore, saat Rizal duduk di teras kedainya yang pertama, ia melihat seorang ibu muda datang bersama anaknya. Sang ibu berkata, "Nak, dulu ibu sering makan klepon ini waktu kuliah. Sekarang kamu harus coba juga." Rizal tersenyum haru. Ia sadar, klepon anget Rizal bukan sekadar bisnis, tetapi telah menjadi bagian dari kenangan dan warisan kuliner Indonesia yang akan terus hidup di hati banyak orang. Seiring berjalannya waktu, klepon anget Rizal terus berkembang, tidak hanya sebagai bisnis kuliner tetapi sebagai ikon budaya. Kini, di setiap sudut kota besar Indonesia, gerai klepon anget Rizal bisa ditemukan dengan konsep modern, namun tetap mempertahankan tradisi klepon hangat yang meleleh di mulut. Namun, semakin besar usahanya, semakin banyak pula tantangan yang datang. Salah satunya adalah perubahan tren makanan sehat dan gaya hidup yang mulai menghindari gula. Beberapa pelanggan mulai khawatir dengan kandungan gula merah dalam klepon, dan angka penjualan sempat menurun. Tidak ingin tertinggal, Rizal pun berinovasi. Ia menggandeng ahli gizi untuk menciptakan klepon sehat, menggunakan gula aren organik rendah kalori dan tepung gluten-free untuk pelanggan yang lebih peduli kesehatan. Ia juga memperkenalkan klepon vegan yang menggunakan santan nabati alternatif, serta klepon keto tanpa gula tambahan untuk mereka yang menjalani diet rendah karbohidrat. Dengan langkah ini, Rizal berhasil menarik kembali pelanggan yang sempat ragu dan bahkan memperluas pasarnya ke komunitas sehat. Tak hanya di Indonesia, klepon anget Rizal mulai menembus pasar internasional secara resmi. Setelah sukses di Malaysia dan Singapura, Rizal akhirnya membuka cabang di Jepang dan Amerika Serikat, membawa cita rasa klepon ke tingkat global. Di puncak kejayaannya, Rizal menyadari satu hal, ia tak bisa selamanya menjalankan bisnis ini sendirian. Kini, ia memiliki ratusan cabang dan ribuan karyawan, serta jutaan pelanggan yang mengandalkan kualitas klepon anget Rizal. Ia pun mulai melatih generasi penerusnya, termasuk para manajer muda dan anggota keluarganya, untuk melanjutkan bisnis ini dengan nilai-nilai yang sama. Rizal ingin memastikan bahwa meskipun suatu hari ia tidak lagi aktif, klepon anget Rizal tetap mempertahankan cita rasanya. Suatu hari, di acara perayaan ulang tahun ke-25 klepon anget Rizal, ia berdiri di depan para karyawan, pelanggan setia, dan mitra bisnisnya. Dengan mata berbinar, ia berkata, "Saya memulai ini dari gerobak kecil di pinggir jalan. Hari ini, kita semua membuktikan bahwa makanan tradisional kita bisa mendunia. Dan saya yakin, ini baru permulaan. Klepon bukan sekadar jajanan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita." Tahun demi tahun berlalu, klepon anget Rizal kini bukan hanya sebuah bisnis, tetapi telah menjadi bagian dari budaya kuliner Indonesia yang diakui dunia. Rizal, yang dulu hanya seorang pemuda yang mencoba peruntungan di pinggir jalan, kini dikenal sebagai salah satu inovator kuliner yang membawa jajanan tradisional ke level internasional. Namun, meski sudah sukses besar, Rizal merasa masih ada satu mimpi yang belum terwujud, membuat klepon diakui secara resmi sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dengan tim ahli budaya dan kuliner, Rizal mulai mengajukan proposal agar klepon bisa masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO, seperti rendang dan batik yang telah lebih dulu diakui dunia. Prosesnya tidak mudah. Ia harus mengumpulkan bukti sejarah, mendokumentasikan cara pembuatan klepon tradisional di berbagai daerah Indonesia, dan membuktikan bahwa klepon bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat.
Untuk memperkuat usahanya, Rizal mengadakan festival tahunan Klepon Nusantara, di mana para pengrajin klepon dari seluruh Indonesia berkumpul untuk memperkenalkan varian klepon dari berbagai daerah. Acara ini disambut antusias, bahkan wisatawan mancanegara mulai berdatangan untuk mencicipi klepon asli Indonesia. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya berita besar datang. Klepon resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Berita ini disambut dengan perayaan besar di seluruh Indonesia. Media internasional memberitakan bagaimana klepon, jajanan tradisional yang sederhana, kini telah mendunia berkat kerja keras dan inovasi. Kini, Rizal telah memasuki usia senja. Ia tidak lagi turun langsung mengelola bisnisnya, tetapi tetap aktif sebagai mentor bagi para pengusaha muda yang ingin membawa kuliner tradisional Indonesia ke dunia internasional. Suatu hari, ia kembali ke kedai pertamanya di Malang, duduk di bangku kayu yang dulu menjadi saksi perjuangannya. Seorang bocah kecil berlari mendekatinya dengan klepon di tangan dan bertanya, "Kakek, ini benar ya klepon yang terkenal di seluruh dunia?" Rizal tersenyum, menatap bangunan megah dengan logo yang kini telah menjadi simbol kuliner khas Indonesia. Dengan penuh kebanggaan, ia menjawab, "Iya, Nak. Tapi lebih dari itu, ini adalah bukti bahwa sesuatu yang kecil dan sederhana, jika dikerjakan dengan cinta dan ketulusan, bisa menjadi sesuatu yang besar dan berharga untuk banyak orang." Dan dengan itu, klepon anget Rizal tidak hanya menjadi bisnis, tetapi sebuah warisan rasa yang akan dikenang sepanjang masa.